الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan tentang kitab Taharah. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang Al-Istijmar. Al-Istijmar itu membersihkan dengan batu. Berapa biji batunya? 3. Sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk istinja kurang dari 3 batu. Dan di dalam istinja boleh dengan batu, boleh dengan air. Tinggal pilih salah satunya. Dan juga istijmar dilarang dengan raus wal 'idham. Raus dan juga dengan tulang, kotoran dan juga dengan tulang. Sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami istinja dengan 3 kurang dari 3 batu, dan juga melarang istinja dengan biroji', yaitu dengan kotoran dan juga dengan tulang. Karena kotoran dan tulang adalah merupakan makanannya jin. Dan juga dilarang seseorang istinja dengan sesuatu yang diharamkan, dengan makanan, ada majus, haram. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun izalatun najasah wal asya'in najisah. Fas tentang menghilangkan sesuatu yang najis dan apa saja sesuatu yang najis itu. Nah, di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau akan menyebutkan tentang kaifiyah, tata cara di dalam membersihkan sesuatu yang najis, dalam membersihkan sesuatu yang najis. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yakfi fi ghasli jami'in najasat 'ala al-badan aw thawb aw buq'ah aw ghairiha an tazula 'ainuha anil mahal. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa yakfi, dan cukup, wa yakfi fi ghusli jami'in najasat 'alal badan, dan cukup di dalam mencuci, membersihkan jami'in najasat, semua najis, 'alal badan, najis yang terkena pada badan kita, atau pakaian yang terkena najis, awil buq'ah, ataupun tempat, suatu tempat di sana terkena sesuatu yang najis, atau ghairiha, ataupun yang lainnya,
antazula 'ainuha 'anil mahal, yaitu membersihkan dari sesuatu yang najis tadi dari tempatnya. Nah, di sini Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwa cukup di dalam membersihkan sesuatu yang najis pada tubuh, pakaian ataupun tempat dengan membersihkan najisnya tadi dari tempatnya. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kisah dari A'rabi, seorang dari pedalaman Badiyah, orang-orang pedalaman yang dimana A'rabi tadi masuk ke dalam masjid, fabala fi tayab dan masjid, kemudian dia kencing di ujung masjid. Kemudian orang-orang ingin mengejarnya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil seember air. Kemudian dalam hadis disebutkan fa uhriqa alaihi, kemudian dituangkan air dari ember tadi di tempat kencing dari si A'rabi tadi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketika suatu tempat itu terdapat sesuatu yang najis, maka dibersihkan dengan air tadi dari sesuatu yang najis tadi, dan tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Terkecuali di sana masih ada najisnya di tempat yang lain. Karena apabila di sana syariat memerintahkan untuk membersihkan cukup satu kali, ya sudah. Sama halnya sebagaimana sesuatu yang najis yang terkena di pakaian seseorang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma binti Abi Bakrah ketika darah haid itu mengenai pakaian seseorang, Nabi mengatakan tahuttuhu thumma taqruduhu bil ma thumma tambahuhu. Engkau gosok, kemudian engkau keruk dengan air, kemudian percikan. Kemudian percikan, thumma tusalli fi. Kemudian engkau salat menggunakan pakaian tadi. Kenapa? Karena sudah dibersihkan. Karena sudah dibersihkan. Begitu juga hadis yang lain, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Samh radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yughsal min bauli jariyah wa yurash min baulil ghulam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Samh, yughsal min bauli jariyah, dicuci pakaian atau badan yang terkena air kencing bayi perempuan. Wa yurash min baulil ghulam. Yurash yaitu cukup seseorang dipercikan dalam riwayat yang lain yumbah, dipercikan di sana dari pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang di sana yang belum makan makanan, yang belum makan makanan.
Karena najis itu ada najis yang mukhaffafah, ringan. Ada yang najis yang mutawassithah, sedang. Ada yang najis yang mughalladah, berat. Najis yang ringan yaitu najis yang di mana syariat mempermudah di dalam membersihkannya. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan hadis Abi Samh, yakni bayi laki-laki yang belum makan makanan, ketika dia kencing terkena baju kita, maka cukup dipercikan saja. Nah, apabila belum makan makanan ya, bayi yang belum makan makanan cukup dipercikan. Nah, najis tidak air kencingnya, najis karena Nabi memerintahkan untuk membersihkannya, walaupun di sana dalam membersihkannya ada keringanan. Nah, ada keringanan. Berarti najis yang di sini ringan. Nah, ada yang najis yang sedang. Najis yang sedang di sini ketika dia dibersihkan satu kali bersih, ya sudah cukup. Nah, kalau masih belum bersih, misalkan masih perlu untuk dibersihkan kembali, boleh, silahkan. Kalau sudah satu kali cukup, ya sudah satu kali. Nah, seperti air kencing manusia. Air kencing manusia, ketika dia kencing, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil seember air, kemudian dituangkan, dibersihkan dengan seember air tadi. Nah, kalau sekali cukup, ya sudah bersih. Nah, ada najis yang gimana? Najis yang syariat memerintahkan untuk membersihkannya lebih dari satu kali. Sebagaimana nanti kita sebutkan di sini. Qala rahimahullahu taala. Kita baca ucapan Syekh Sa'di. Lianna asy-syari' lam yashtarit fi jami'i ghusl najasat adadan illa fi najasatil kalb. Fashtarata fiha sab'a ghuslat ihdaha bit-turab. Fil hadis muttafaqun alaih. Lianna syari', karena syariat lam yashtarit, tidak mensyaratkan fi jami'i ghusl najasat, di semua dalam membersihkan sesuatu yang najis, adadan, harus berulang-ulang. Illa fi najasatil kalb, kecuali najisnya jilatan anjing. Fashtarata fiha sab'a ghasalat, yang dimana syariat mensyaratkan di dalam membersihkannya dengan 7 kali cucian. Ihdaha bit-turab, salah satunya dengan turab, dengan tanah. Fil hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Syekh Sa'di menyebutkan bahwa di dalam membersihkan sesuatu yang najis, selain dari najis jilatan anjing, maka cukup satu kali. Cukup satu kali. Kalau misalkan di sana satu kali masih ada najis yang tersisa, silakan ditambah. Nah, silakan ditambah. Nah, kalau cukup satu kali, ya sudah. Nah, dan di sana terkecuali najis jilatan anjing, yang di sana harus dibersihkan dengan 7 kali cucian, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Naam, ulahunna bit-turab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuhuru ina ahadikum, cara membersihkan wadah kalian yang dijilat oleh anjing untuk mencucinya 7 kali, 7 marrat. Ulahunna biturab. Yang pertama dicampur dengan tanah. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan di dalam membersihkan najis yang terkena, bejana yang terkena oleh jilatan anjing itu dengan 7 kali cucian. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari tidak menyebutkan biturab dengan tanah. Dan asal hadis fi sahihain. Dan hadis ini aslu fi sahihain. Tayyib. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Sehingga ketika masih ada sesuatu yang di mana warnanya misalkan tidak bisa untuk dibersihkan, yang jelas najisnya tadi sudah hilang, maka cukup. Maka cukup. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Khawlah mengatakan, ya Rasulullah, fa in lam yadhhabid dam, yakni ketika dibersihkan baju yang terkena oleh darah haid, karena darah haid adalah najis. Rasulullah mengatakan kepada Khawlah, yakfi kalma, cukup bagi engkau alma, dengan air, wala yadurruki atharuh, dan tidak mengapa ada atharuh di sini, masih ada warnanya ketika sudah dibersihkan, masih ada warna kemerah-merahan misalkan karena darah haid di sana masih warna merah, sana masih ada warnanya darah haid tadi ya. Maka Rasulullah mengatakan la yadurru atharuh. La yadurru atharuh. Hadis ini hadis akhrajahu Tirmidzi dan sanadnya lemah, dan Syekh bin Baz mengatakan bahwa hadis ini sanadnya lemah, akan tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih yaitu ketika seseorang sudah berusaha membersihkan sesuatu yang najis, mungkin karena sudah terlalu lama. Biasanya kalau najis yang menempel kemudian dibersihkan akan hilang. Akan tapi kalau waktu yang cukup lama, 2 hari atau 3 hari, najis tadi menempel di pakaian seorang, sudah dibersihkan, akan tapi masih ada, dan najisnya sudah hilang, warna-warnanya masih ada. Nah, maka di sini tidak mengapa. Maka di sini tidak mengapa. Kenapa? Karena engkau sudah membersihkan dengan sempurna. Nah, najisnya sudah hilang, warnanya tadi itu tidak mengapa. Nah, karena engkau telah membersihkannya. Alangkah baiknya direndam dulu. Biasanya kalau pakaian yang di sana ada kotoran yang melekat, yakni yang susah untuk dibersihkan, direndam dulu, atau bisa dengan direndam dengan air panas, bisa. Nah, dalam waktu yang cukup lama direndam menggunakan air panas, kemudian setelah itu baru dibersihkan. Biasanya hilang, warnanya hilang, dan juga najisnya juga hilang. Kalau misalkan masih ada warnanya, maka itu tidak mengapa, karena engkau telah membersihkan najisnya tadi. Kalau engkau telah membersihkan najisnya tadi, wallahu taala alam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan apa saja sesuatu yang najis. Apa saja sesuatu yang najis insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhaj Salikin di Al-Allamah Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Yang terakhir kita bahas dari pembahasan Manhaj Salikin, masih dalam pembahasan Kitab At-Taharah, yaitu tentang tata cara menghilangkan sesuatu yang najis. Tata cara menghilangkan sesuatu yang najis. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, yakfi fi ghusl jami'in najasat 'ala al-badan aw al-thawb aw al-buq'ah aw ghayriha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Dikatakan Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wa yakfi, dan cukup di dalam membersihkan semua najis yang terkena pada badan setubuh seseorang ataupun terkena pada pakaian, awil buqa'ah, atau pada tempat, au ghairiha, ataupun yang lainnya, antazula ainuha anil mahal, yaitu disingkirkan najisnya dari tempatnya. Nah, karena sesuatu yang najis itu disingkirkan, dibersihkan, apalagi yang dimana seseorang tempatnya dipakai untuk tempat sholat, tempat ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika seorang Arabi, orang Arab pedalaman yang kencing di masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menyiraminya dengan seember air. Karena tempat ibadah, tempat sholat harus dijauhkan dari sesuatu yang najis. Nah, karena termasuk dari syarat sahnya sholat, yaitu membersihkan sesuatu yang najis, baik di tubuh kita ataupun di tempat kita, tempat untuk sholat, dibersihkan. Kalau terkena tubuh kita, bersihkan tubuh kita. Kalau terkena pakaian kita, bersihkan pakaian kita. Kalau terkena di tempat sholat, maka bersihkan tempat sholat dari sesuatu yang najis. Nah, jangan sampai ketika kita sholat kita membawa terdapat sesuatu yang najis yang melekat pada tubuh kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa di dalam membersihkan sesuatu yang najis, di sana tidak perlu untuk membersihkan dengan beberapa kali, terkecuali di sana dibersihkan dan belum bersih, maka diperbolehkan untuk mengulanginya kembali. Nah, kalau sekali sudah bersih, ya cukup dibersihkan sekali dengan menggunakan air, disiram satu kali, sudah bersih, ya cukup. Nah, berbeda dengan najis yang dimana bejana yang dijilat oleh anjing. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya 7 kali. Ulahunna bit-turab. Nah, pertama kali dengan tanah, boleh dicampur juga
juga boleh. Nah, dalam jilatan anjing, syariat telah menetapkan dalam mencucinya harus 7 kali. Kenapa? Karena sudah ditetapkan, sehingga tidak boleh 1 kali ataupun 2 kali ataupun 3 kali. Mayus harus 7 kali. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk falyaghsil, maka cucilah 7 marrat, 7 kali. Nah, qala rahimahullahu taala wal asya'u an-najisah. Apa saja sesuatu yang najis? Sesuatu yang najis yang pertama dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, yaitu baul al-adami, air kencing manusia. Air kencing manusia itu najis. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan dalam Syarah Al-Muhadzab, air kencing al-adami, baik yang di sana dewasa ataupun anak kecil, najis. Nah, air kencing dewasa najis. Air kencing bayi juga najis. Dan air kencing bayi yang belum makan makanan najis, tapi najisnya ringan sehingga syariat memudahkan, memberikan kemudahan untuk dibersihkan apabila bayinya itu laki-laki dengan cara dipercikkan. Dengan cara dipercikkan. Sedangkan bayi yang jariyah, bayi perempuan, maka dibersihkan dengan dicuci. Nah, ini apabila yang belum makan makanan. Nah, sedangkan air kencing dewasa sama juga najis, dibersihkannya dicuci. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik, saya ulangi ucapan Imam Nawawi bahwa baul al-adami al-kabir najis. Air kencing manusia yang dewasa najis bi ijma'il muslimin, ijma' para ulama. Sedangkan bayi, air kencing bayi, di sana terdapat khilaf di antara para ulama, akan tetapi yang rajih sama, najis. Yang rajih najis. Nah, kan tapi najisnya di sini yaitu syariat memberikan kemudahan untuk membersihkannya sebagaimana tadi kita sebutkan. Kalau air kencing laki-laki cukup dipercikkan. Kalau air kencing perempuan maka dicuci. Nah, dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Arabi kencing di tawafatil masjid, kemudian orang-orang ingin mengejarnya dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam binanubin min ma'in. Ketika sudah selesai, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menyiraminya dengan seember air. Ini dalil menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis. Air kencing manusia itu najis, sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkannya dengan air. Nah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa air kencing manusia itu termasuk dari sesuatu yang najis, kita diperintahkan untuk menjaga. Jangan sampai terkena percikan air kencing kita ketika kita buang air kecil mengenai tubuh kita.
Karena itu adalah merupakan sebab-sebab seseorang disiksa di alam kuburnya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua kuburan yang sedang disiksa di alam kuburnya, kemudian Nabi mengatakan, tidaklah dua kuburan ini disiksa kecuali disiksa terhadap sesuatu yang besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satunya itu la yastatir min baulihi, tidak menutup auratnya ketika dia kencing. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yakni dia tidak menjaga dari percikan air kencingnya, sebagai dalam riwayat yang lain. Kemudian Nabi mengatakan, wa kana al-akhar, dan yang satunya lagi, yamshi bin namimah, dia suka mengadu domba. Hadis ini menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis. Dan kita diperintahkan untuk menjaga jangan sampai ketika kita kencing mengenai tubuh kita, mengenai pakaian kita. Akan tetapi usahakan jangan sampai terkena pada tubuh kita atau kepada pakaian kita. Dengan ini bahwa posisi seseorang ketika kencing yang afdal adalah dengan duduk. Afdalnya duduk. Nah, boleh berdiri, boleh jais, tapi afdalnya duduk. Kenapa? Pertama, duduk itu dia percikan air kencingnya terjaga dari percikan air kencingnya. Karena kalau posisi di atas berdiri, air kencingnya ada yang ke depan, ada yang mengenai ke tubuh kita. Sedangkan seseorang yang buang air kecil dengan posisi duduk, dia posisi kencingnya itu ke depan, sehingga percikan airnya pun ke depan, tidak balik arah ke arah tubuhnya, sehingga lebih terjaga dari percikan air kencingnya. Nah, juga misalkan seseorang ketika buang air kecil di luar, bukan di bangunan, seorang posisinya sedang safar, kebelet, sulit untuk menemukan WC, toilet, maka boleh seseorang untuk buang air kecil di luar ruangan, silahkan. Nah, intinya jangan sampai terlihat auratnya, dan jangan kencing di tempat orang lalu lalang. Jangan kencing di tempat orang yang sedang berteduh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, hati-hati kalian terhadap dua yang bisa menyebabkan seseorang itu terlaknat, yaitu seseorang yang menyelesaikan hajatnya di tempat orang yang lalu lalang, dan orang yang menyelesaikan hajatnya buang air kecil ataupun buang air besar di tempat orang yang sedang berteduh, di tempat orang yang sedang berteduh. Nah, hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama, bahwa air kencing najis. Air kencing manusia najis. Sehingga seseorang ketika dia kencing di tempat orang lewat lalu lalang, ketika ada yang lewat, ada orang yang menginjak air kencingnya, terinjak air kencingnya tadi, ataupun misalkan buang air besar di pinggir jalan, ketika dia lewat, ada orang lain lewat, saya ulangi, ada orang lain lewat, terinjak kotorannya tadi, sehingga mengenai orang lain, menyakiti orang yang sedang lewat. Begitu juga orang yang buang air kecil ataupun buang air besar di tempat orang berteduh. Nah, pertama, larangan di sini bahwa air kencing itu najis, sebagaimana di sini sebutkan.
kotorannya juga, kotoran manusia juga najis, sehingga seseorang ketika buang air kecil dan juga buang air besar di tempat orang yang berteduh, di halte pemberhentian mobil ataupun di stasiun ataupun di tempat-tempat orang berteduh, di taman misalkan, di kursi di situ, ketika orang mau duduk terkena kotoran, terkena sesuatu yang najis. Hal ini pertama bisa menyakiti orang yang berteduh tadi. Yang kedua, timbul bau yang tidak sedap. Karena air kencing manusia itu bau pesing. Bila dalam waktu yang cukup lama bau pusing kalau tidak bersihkan. Kotorannya juga baunya berbeda dengan kotoran binatang. Berbeda dengan kotoran binatang. Sehingga seseorang ketika dia buang air kecil di tempat luar, pertama dia lihat jangan sampai berlawanan dengan arah angin. Anginnya ke arah barat, dia kencingnya ke arah timur misalkan, atau anginnya dari arah dari utara ke selatan, dia berlawanan dengan arah angin. Sehingga ketika dia kencing, angin berhembus mengenai pakaiannya, mengenai sirwalnya, tubuhnya. Padahal dia dalam keadaan safar hanya membawa satu pakaian saja. Kalau pakaiannya dibuka, terbuka auratnya. Ketika dia dibersihkan, cukup menyulitkan. Kenapa? Karena percikan air kencingnya cukup banyak, ke arah sana, ke arah sini dan sebagainya. Dengan ini seseorang yang dia kencing di tempat luar, maka perlu diperhatikan. Kencinglah dengan posisi duduk, dan posisi duduk seseorang akan terhindar dari tiupan angin, berbeda dengan posisi sedang berdiri. Ketika angin berhembus bisa mengenai tubuhnya atau bisa mengenai pakaiannya. Baik. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Yang pertama, al-asya an-najisah. Yang pertama itu baul al-adami, air kencing manusia. Kemudian yang kedua, wa'adiratu, dan kedua yang najis adalah kotorannya. Yang najis yang kedua adalah kotorannya. Kotoran manusia, BAB-nya itu najis. Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, beliau mengatakan dalam Syarah Muhadzab tentang kotoran manusia, beliau mengatakan la farq, tidak ada perbedaan antara kotoran manusia, baik yang masih kecil, yang baik, ataupun baik yang sudah dewasa, itu kedua-duanya najis. Ijma para ulama. Kalau air kencing dewasa najis bil ijma. Sedangkan air kencing as-sabi, di sana ada yang berpendapat Allah tahir, tapi yang rajih najis. Sedangkan kotorannya baik yang masih kecil ataupun dewasa, itu kedua-duanya najis. Dan ini ijma para ulama, najis. Sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hari ini ulangan ya. Ulangan. Belum siap. Dadakan kalau ulangan. Kan masih awal-awal, pembahasannya juga nggak begitu banyak. Ulangan harian. Siap? Sedikit saja 5 soal, insyaallah. Semampu kalian saja. Masih dalam pembahasan kitab At-Taharah. Terakhir kita bahas yaitu sedikit. Sedikit. Ya kalau belum siap ya murojaah saja. Kalau siap ya ulangan. Siap belum? Ulangan. Siap. Murojaah aja. Berarti belum siap. Baik. Hari ini kita murojaah. Tapi kalian nanti ujian tahfidz ikut. Ujian tahfidz juga. Kita Senin. Dari hari Senin. Hari Ahad. Hari Senin ini kan. Hari Ahad. Kalau udah masuk sampai Kamis. Sabtu Ahadnya enggak. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Baik. Kita murojaah dari pembahasan kitab At-Taharah dari kitab Manhajus Salikin. Baik. Masail yang berkaitan tentang al-miyah, yaitu tentang air, yang dimana air dipakai untuk berwudu, dan berwudu termasuk dari syarat sahnya salat. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa lihat di matan, la yaqbalullahu salata ahadikum, atau la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini hadis siapa? Siapa yang mengeluarkan? Hadis ini akhrajahu, di sini sebutkan muttafaqun alaih. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur, muttafaqun alaih. Dan lafaz ini lafaz Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar. Dan lafaz yang muttafaqun alaih, yang dimana juga terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda, sampai kalian berwudu. Kalau bisa hadis ini dihafal. Hadis ini dihafalkan. Kenapa? Karena hadis ini mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, termasuk dari syarat sahnya salat adalah berwudu. Dalilnya yaitu la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Di sini kalian telah melewatinya. Kemudian pelajaran-pelajaran yang sebelumnya juga sama dalam pelajaran Dhul Bahiyah. Juga yang sebelumnya kalian sudah mempelajari Umdatul Ahkam, hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua setelah hadis innama a'malu binniyat, kemudian hadis la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Naam. Karena hadis ini hadis yang menunjukkan tentang Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila dia tidak dalam keadaan bersuci, karena termasuk dari syarat sahnya salat. Kemudian Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan
bahwa bersuci dengan taharah bil ma wahya al asal. Itu adalah merupakan hukum asal, bersuci dengan air. Bisa dengan air hujan, boleh. Bisa dengan air sumur, boleh. Bisa dengan mata air, boleh. Air sungai, air laut, boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya tentang air laut. Wa tahur ma'uhu hilu maitatu. Nah, hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal hadis dari kitab Taharah di kitab Bulughul Maram, ketika Nabi SAW ditanya tentang air laut apakah bisa dipakai untuk bersuci, Nabi mengatakan bahwa air laut itu tahur ma'uhu wa hilu maitatu. Air yang suci walaupun ada rasa asin, suci, bisa dipakai untuk bersuci dan halal bangkainya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa taharah bil ma wa hiya al asal. Ini asal. Nah, dengan air. Seseorang mandi dengan air, bersuci juga sama. Nah, kemudian ketika dia membersihkan kotorannya, setelah buang air kecil, buang air besar, dengan air tentunya lebih afdal. Kenapa? Lebih bersih, membersihkan, bahkan baunya pun hilang. Ketika seseorang sudah buang air kecil ataupun buang air besar, membersihkan dengan air. Boleh dengan batu, boleh. Dengan tisu, boleh. Nah, dengan batu diperbolehkan, akan tetapi harus dengan tiga batu. Nah, taib. Faqulu ma'in nazala minas sama' aw naba'a minal ard fa huwa tahur. Setiap air yang turun dari langit, air hujan ataupun di sana air yang keluar dari bumi, air sumur, mata air, fa huwa tahur, bisa untuk dipakai bersuci. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit air yang bisa mensucikan. Nah, yutahhir minal ahdath, dan bisa membersihkan dari hadas, wal akhbath, dan juga dari kotoran. Nah, walau taghayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bi syai'in tahir, walaupun berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dengan sesuatu yang suci. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air yang suci tidak menajiskannya sesuatu apapun. Nah, kalau misalkan berubah dikarenakan kejatuhan sesuatu yang najis, fahuwa najis, maka wajib untuk menjauhinya. Nah, ember ada airnya, kemasukan sesuatu yang najis, masuk tikus, mati di situ tikusnya, bangkai. Nah, jadi bangkai. Nah, ketika berubah warnanya, baunya atau rasanya, nah, maka air tadi tidak boleh untuk digunakan. Kenapa? Karena sudah terkena sesuatu yang najis. Sudah terkena sesuatu yang najis. Nah. Taib. Wal asal fil asya taharah wal ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah suci dan diperbolehkan. Nah, selama di sana tidak ada yang kemasukan sesuatu yang najis, hukum asalnya adalah air itu suci dan boleh untuk digunakan, baik digunakan untuk berwudu dan juga baik digunakan untuk mandi. Nah, fa idza syaqqa al-muslim fi najasatil ma' aw thawb aw buq'ah aw ghairiha fa huwa tahir. Kalau ragu seorang muslim terhadap najis sesuatu dari baju, tempat atau yang lainnya, maka itu tetap suci.
Au tayaqqanat tahara, atau seseorang yakin dia dalam keadaan suci. Wa syakka fil hadath, dan ragu dalam hadath. Itu apabila seseorang dalam keadaan suci kemudian ragu mempunyai hadath atau tidak, kentut atau tidak. Maka dalam keadaan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan, muttafaqun alaih. Janganlah kalian berpaling sampai kalian mendengar suara atau mencium baunya. Dan seseorang yang dimana ketika di hari Jumat seorang khatib sedang berkhutbah, ketika duduk di antara dua khutbah ada beberapa orang yang suka keluar. Allah Ta'ala alam apakah dia emang mempunyai hadas atau tidak. Akan tetapi hal ini sering sekali banyak yang keluar. Kadang ada 10, 15 santri-santri di sini. Apakah karena ngantuk kemudian dia berwudu, ataupun karena kan dia kentut kemudian dia berwudu, atau dia ragu, syak. Kalau dia sudah wudu, maka ya sudah, jaga wudunya dan tidak perlu untuk mengulanginya kembali. Tidak perlu untuk mengulanginya kembali, terlebih-lebih ketika dalam keadaan sholat. Dulu sering, tapi sekarang alhamdulillah ya ini sudah mulai berkurang. Kadang satu ketika sholat pergi depan, lagi sudah pergi. Banyak yang mengulangi wudunya. Allah Ta'ala apakah dia belum wudu atau syak, atau dia dalam keadaan emang hadas, kentut ketika itu. Sehingga kalau dia ragu, was-was seperti itu, hal itu harus dilawan. Kenapa? Karena was-was termasuk dari perbuatan syaitan. Was-was dalam ibadah, was-was itu dilarang. Jangan. Ketika dia sudah wudu, yakin sudah wudu, ya sudah, selesai. Tinggalkan rasa was-was tadi. Kamu yakin sudah wudu, sudah. Hilangkan rasa was-was tadi. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, babul aniyah jama' dari inayah itu wadah, dan dimasukkan ke dalam pembahasan taharah. Karena sebagian ulama pengarang kitab memasukkan babul aniyah di sini bukan pada kitab taharah, tapi kitab al-ashribah, minuman-minuman. Akan tetapi Syekh Sa'di memasukkan babul aniyah ke dalam kitab taharah. Hal ini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, beliau memasukkan babul aniyah dalam kitab taharah. Kenapa? Tentunya seseorang ketika dia bersuci, berwudu, ataupun dia akan mandi, membutuhkan wadah, ima ember, gayung, lain sebagainya. Membutuhkan wadah. Sehingga dibahas pada permasalahan ini, yaitu tentang babu al-aniyah. Aniyah yang diperbolehkan adalah merupakan aniyah wadah-wadah yang dimana misalkan kulit yang disamak dijadikan untuk tempat air, maka itu boleh dipakai untuk berwudu. Air tadi dipakai untuk mandi, diperbolehkan. Jaiz. Karena zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Bahwa zaman sekarang membuat wadah itu mudah, buat dari plastik, ataupun terbuat dari semen, ataupun penampungan air dan sebagainya. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu dengan menggunakan kulit,
yang dipakai untuk wadah berwudu ataupun dipakai untuk wadah mandi janabah. Nah, sedangkan zaman sekarang yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Taib. Wa jami'ul awani mubah, dan wadah-wadah itu hukum asalnya mubah, terkecuali di sana ada yang dilarang, seperti wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari perak. Wa ma fihi syai' minhuma, dan juga yang terdapat campuran antara emas dengan perak. Walaupun sedikit, kecuali al-yasir, di sini disebutkan ilal yasir min fiddah lil hajah. Yasir boleh, akan tetapi dari fiddah ini juga lil hajah, sebagaimana mangkuknya Nabi SAW ketika itu retak, pecah, kemudian Nabi menambalnya dengan perak. Hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, fahuwa jaiz. Larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak ini umum untuk kaum lelaki dan juga untuk kaum wanita, umum. Walaupun kaum wanita diperbolehkan untuk memakai emas, akan tetapi pemakaian di sini yang dilarang adalah wadah, sendok, gelas, piring, nampan, panci, lain sebagainya, itu kan wadah. Ketika terbuat dari emas dan terbuat dari perak, dilarang untuk menggunakannya, baik untuk laki-laki ataupun baik untuk kaum wanita. Karena emas diperbolehkan untuk kaum wanita sebagai perhiasan mereka, cincin, gelang, anting, kalung, bukan untuk dipakai menjadi wadah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. La tashrabu, janganlah kalian makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala taqulu fi sihafiha, dan juga jangan makan di tempat wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fa inna lahum fid dunya, karena itu orang-orang untuk orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Bahkan di sana terdapat ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi mengatakan, alladzi yashrabu, orang yang minum di tempat yang terbuat dari emas atau perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, dia seperti memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yastahabbu idza dakhala al-khala ay yuqaddima rijlahu al-yusra wa yaqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang kita masuk murojaah ke dalam pembahasan tentang babul istinja dan juga adab dalam menyelesaikan hajatnya. Adab bi qada'il hajah. Di sini adab tentang menyelesaikan hajat. Baik. Dalam bab ini sepatutnya seseorang untuk menggunakan kalimat-kalimat yang dimana pantas untuk didengar, pantas untuk didengar. Dengan menggunakan, ini sebagaimana di sini qada'il hajah. Apa artinya qada'il hajah? Menyelesaikan hajatnya. Bahasa kita, bahasa yang sopan, buang air kecil, buang air besar, itu bahasa-bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Kenapa? Yaitu bahasa-bahasa yang tidak enak untuk didengar ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Kenapa? Karena dia akan membuang kotorannya. Membuang kotorannya, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Kadang ada bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk didengar. Gunakan bahasa yang di sana seperti menyelesaikan hajatnya. Baik, wa yustahabu idza dakhala al-khala ay yuqaddima rijlahu al-yusra.
Dan disunahkan ketika memasuki toilet, memasuki WC, untuk mendahulukan kaki yang kiri. Nah, kenapa kaki yang kiri? Karena kan di sana tempat yang kotor. Sedangkan tempat yang baik, tempat yang mulia seperti masjid, maka dahulukan kaki yang kanan. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, minas sunnah idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Sedangkan ketika memasuki toilet, maka dengan kaki yang kiri. Wa yaqulu bismillah, kemudian mengucapkan bismillah. Dan pembahasan ini telah kita bahas bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang ziyadah bismillah sebelum seseorang berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, akan tapi ketika akan memasuki langsung mengucapkan sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, hadis siapa ini? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis siapa? Hadis siapa? Sering diulang. Bismillah. Ada yang bisa jawab? Hadis apa? Anas bin Malik. Nah, yang keras. Hadis Anas. Jangan pelan-pelan, gak kedengeran. Hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih. Nabi SAW ketika akan memasuki al-khala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Wa idza kharaja, apabila keluar, qadamal yumna, mendahulukan yang kanan. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian mengucapkan ghufranak. Mengucapkan ghufranak. Berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu sebelum memasuki WC. Karena dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, jadi akan memasuki ke WC, baru mengucapkan ketika akan memasuki Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa khubthi, bisa al-khubuthi. Boleh dua bahasa. Al-khubuthi boleh, al-khubuthi. Taib. Dan diucapkannya sebelum memasuki toilet, karena seseorang ketika apabila mengucapkannya di dalam toilet itu makruh. Itu makruh. Para ulama mengucapkan bahwa tidak boleh seseorang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam toilet. Kenapa? Karena itu tempat syaitan. Pertama, tempat syaitan. Yang kedua, tempat buang kotoran. Kita mengetahui bahwa kotoran itu najis. Kotoran manusia itu najis. BAB-nya najis. Buang air kecilnya juga najis. Taib. Wa qala ghufranak. Kemudian seorang mengucapkan ghufranak, ampunanmu. Telah kita bahas bahwa hadis tentang ghufranak sanadnya dhaif, ada yang mensahihkan, ada yang mudhaifkan, tapi yang rajih wallahu taala alam dhaif. Apa sebab dhaifnya? Sebutkan enggak sama Ustaz dulu? Kenapa sebab dhaifnya? Ditulis enggak dulu? Fihiman? Ada siapa? Ada siapa? Yusuf bin siapa? Yusuf ibn Abi Burdah. Dhaif. Dalam sanadnya terdapat Yusuf ibn Abi Burdah. Dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Mubil rahmatullahi taala alaih. Dan Syekh Mubil mengatakan bahwa huwa maqbul ay idza tubi'a, diterima apabila tubi'a. Wa illa falayyin. Syekh Mubil mengatakan huwa maqbul idza tubi'a wa illa falayyin. Kalau tidak ada yang menguatkan hadis itu, maka dia layyin.
Baik. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Hadis ini juga sama sanadnya lemah, didhaifkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi. Wa ya'tamidu fi julusihi ala jilhil yusra wa yansibu al-yumna. Kemudian posisi seseorang ketika dia buang air kecil atau buang air besar, ya'tamid fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansib al-yumna. Sedangkan kaki kanan ditegakkan, kaki kiri duduk di atas kaki kiri. Akan tetapi hadis ini juga sama, sanadnya lemah. Sehingga kaifiyah di dalam buang air kecil, buang air besar, boleh dia dengan posisi duduk silahkan, boleh dia posisi jongkok silahkan. Ada yang terbiasa dengan jongkok silahkan buang air besar. Ada yang terbiasa duduk silahkan. Nah, boleh. Kenapa? Karena kaifiyah yang disunnahkan tentang tata cara duduk ketika menyelesaikan hajatnya, yakni hadisnya lemah. Nah, sedangkan buang air kecil maka afdolnya duduk. Buang air kecil afdolnya duduk. Nah, sedangkan berdiri para ulama mengatakan makruh. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.